Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Kembali kita hari ini dalam mesbah doa pagi. Kita akan bertemu dengan wajah Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur karena Dia boleh memberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan bagi kita. Mari saudara, kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan buat kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang padamu. Kami boleh menghampiri Engkau Tuhan, dan Engkau mau melayakkan kami untuk Bapa dekat kepadamu Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memberi yang terbaik hidup kami Tuhan. Yang utama adalah kami mau rindu ingin bertemu muka dengan Engkau pagi hari ini, dengan kami mempersembahkan pujian penyembahan kami padamu Tuhan. Sebelum kami menaikkan pujian penyembahan, ampuni segala dosa kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga segala korban syukur kami Tuhan boleh layak dan menjadi asap dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami tanggalkan semua beban-beban kami. Kami tidak mau Tuhan pikiran kami Tuhan ada di tempat lain, tapi pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu, mata kami tertuju padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu Tuhan hati pikiran kami, menghalangi untuk kami maju lebih dekat lagi dalam mesbah doa pagi kami beribadah bersekutu dengan Engkau. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya, haleluya, haleluya. Yang utama dalam hidup ini, kami Tuhan meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yang terutama di dalam hidup ini, amin Tuhan, memuliakan nama Yesus, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik. Dalam hidup kami hanya Engkau, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu.
Engkau telah berikan keselamatan buat kami Bapa. Engkau berikan kekuatan yang baru menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap terus mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Engkau layak terima pujian. Ku ucapkan syukur hari ini di hadapan mezbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Ya Ramana ya sama Shikiramaya Tuhan. Ya Lalama Shikaramaya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, terima hormat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan keselamatan hari ini. Kami boleh ada dan hidup semua karena anugerah-Mu. Kami mau terus ingin lebih dekat mengasihi-Mu, lebih ingin dekat menyenangkan-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, sumber sukacita, sumber kebahagiaan hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, selalu ada mujizat dalam hidup kami. Inilah pujian yang kami akan naikkan kembali kepadamu. Kami siapkan Tuhan hati pikiran kami untuk memuji menyembah-Mu. Mulut lidah bibir kami hanya untuk Engkau, bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah siap Tuhan lebih lagi memuliakan nama-Mu. Amin Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan, amin Tuhan. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Katakan sekali lagi, selalu ada mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mujizat selalu ada jalan. Begitu kami percaya, begitu kami bersyukur padamu Tuhan. Ada kemenangan. Kami terus mau percaya kepadamu. Bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tetap sama ya Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Bapa. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Selalu ada mujizat bagi yang percaya kepadamu. Selalu ada mujizat, amin. Selalu ada jalan, selalu ada bagi yang berkemenangan, bagi yang bersyukur, bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Bagi yang percaya, amin. Kuasa mujizat tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap kuasa-Mu ya Tuhan, amin. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi
berbuat kebaikan-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah pujian penyembahan yang kami naikkan Bapa. Dan kami mau tetap bersyukur, tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bagi kami. Untuk itu kami tidak mau meragukan akan kehadiran-Mu. Pasti kalau Engkau menyertai kami, pasti ada pertolongan, ada mujizat, ada Tuhan Yesus kebaikan-kebaikan yang Kau beri buat kami. Untuk itu kami mau tetap selalu percaya dan selalu bersyukur. Dan kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu membuat kami, Tuhan Yesus, iman kami boleh bertambah teguh karena kami percaya firman-Mu adalah Tuhan berkat buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus inilah Tuhan segala pujian kami. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh menjalani hidup, memperbaiki kehidupan kami, kelakuan kami ya Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin diubahkan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, saat ini Engkau bekerja. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mewalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada firman yang sudah disiapkan, saudara, hidup yang disertai oleh Tuhan. Ya, di dalam Kejadian kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-39. Bagaimana kita belajar dari kehidupan Yusuf, ya saudara. Kejadian 39 ayat 1 dan 2, ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, ya. Saudara, saat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka iri hati terhadap Yusuf, ya, karena Yusuf paling disayang oleh ayahnya Yakub, saudara, maka saudara dia dijual oleh orang Ismail, dan orang Ismail itu menjual Yusuf di Mesir, saudara, ya. Kemudian jadilah Yusuf sebagai hamba, saudara, Potifar di rumah Potifar orang Mesir itu, ya. Saudara, kita lihat perjalanan kehidupan Yusuf, bagaimana dia, saudara, ya, mengalami penderitaan, hampir saja dibunuh, ya, oleh karena banyak saudara yang iri hati. Namun firman Tuhan katakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, ya. Saudara, Tuhan punya rencana dalam kehidupan Yusuf, ya, sehingga mimpi-mimpinya itu boleh menjadi kenyataan, ya. Saudara, nah, kita akan lihat di sini, saudara, ya, bagaimana kehidupan Yusuf disertai oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, kita akan membaca lagi, ya, dikatakan ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, ya. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladangnya, ya.
saudara, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, saudara, kita perhatikan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia, ya, Tuhan buat berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya, bahkan mendapat kasih daripada Tuhan sehingga majikannya Potifar mempercayakan kepadanya, lebih lagi kepadanya, sehingga dia dipercayakan segala harta miliknya. Ya saudara, inilah penyertaan Tuhan. Ya saudara, memang firman Tuhan katakan bahwa jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Ya, walaupun orang benar mengalami penderitaan, namun Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Nah saudara, bagaimana hidup yang disertai oleh Tuhan? Ya saudara, yang pertama adalah punya hati yang takut akan Tuhan. Ya, nah saudara, saat Yusuf dalam keadaan karirnya di puncak, maka datanglah ujian atau pencobaan yang dialaminya. Ya, nah saudara, apa yang dialami, ujian yang dialaminya, saudara, dikatakan ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, saudara, kita lihat bagaimana Yusuf punya hati yang takut akan Tuhan. Ya, karena saudara, pada saat dia dibujuk untuk berbuat dosa, ya saudara, maka Yusuf menolak istri Potifar, ya saudara, yang ingin saudara bersetubuh dengan dirinya. Ya, namun ya saudara, apa yang firman Tuhan katakan bahwa Yusuf, ya saudara, dia menolak ya ajakan itu, ya untuk berbuat dosa, walaupun dari hari ke hari saudara, ya ia membujuknya, wanita itu membujuknya, namun Yusuf tetap menolaknya. Ya saudara, karena ia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya saudara, kalau kita mau disertai oleh Tuhan, biarlah hati yang takut akan Tuhan ada dalam diri kita. Ya, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini terhadap Tuhan? Ya, jadi saudara, segala kebaikan yang kita sudah terima, ya saudara, biarlah saudara mendorong saudara dan saya untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yusuf tidak lupa diri, tapi Yusuf dia menyadari bahwa semua yang dia terima adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Yusuf menjaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Ya, nah saudara, ayat yang berikutnya dikatakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumahnya seorang pun tidak ada di rumah itu. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya saudara, pada satu saat dia dijebak oleh istri Potifar, ya, dengan menyuruh semua pegawainya dan orang-orangnya dalam rumah itu untuk pergi meninggalkan rumahnya itu, sehingga tinggallah Yusuf dan saudara istri Potifar. Ya, walaupun saudara tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu ya apa yang diperbuat
seseorang, ya saudara. Namun saudara, Yusuf tetap dia tidak mau melakukan dosa, ya saudara. Dia tidak mau hidup dalam kemunafikan yang hanya takut kepada manusia. Dia tidak mau mengambil kesempatan, ya saudara, untuk melakukan dosa, ya saudara. Karena apa? Ada hati yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau mengambil milik orang lain, ya saudara. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku, ya walaupun dia sudah diserahkan segala milik tuannya kepada dirinya, dia tahu apa yang menjadi haknya dan apa yang bukan menjadi haknya, ya saudara. Yusuf punya hati yang takut akan Tuhan. Bahkan saudara, tatkala Yusuf melarikan diri dari istri Potifar dan bajunya tertinggal, maka saudara, ya istri Potifar itu dia memfitnah Yusuf, ya dengan mengatakan bahwa Yusuf mencoba untuk memperkosa dirinya, ya saudara. Akibatnya setelah berita itu didengar oleh Potifar, maka Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, ya. Nah saudara, inilah perjalanan hidup orang benar, ya. Pada saat dia berada di puncak, namun datanglah ujian yang bukan karena kesalahannya, ya dia harus membayar, ya akibat dari hidup dalam kebenarannya. Dia menderita oleh karena dia hidup benar, ya saudara. Hal yang kedua adalah saudara, bagaimana hidup kita disertai oleh Tuhan. Yang kedua adalah rela menderita karena kebenarannya. Saudara, kita anak-anak Tuhan, jangan lagi kita menderita karena dosa, tetapi saudara menderita karena kebenaran. Walaupun kita difitnah, ya walaupun orang-orang tidak suka sama kita, walaupun untuk sesaat perjalanan kita, saudara, ya pekerjaan kita, mungkin saudara kita dicopot, ya mungkin kita mengalami nasib yang sama seperti Yusuf. Namun jangan kita berkecil hati, ya apa yang terjadi saat dalam penjara pun firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, ya. Di ayat 21 kita melangkah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan saudara bagi kepala penjara itu, ya saudara. Kepala penjara itu saudara menyadari bahwa Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kesalahannya, karena dia tahu karakter Yusuf. Dia adalah seorang, ya anak Tuhan yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, karakternya baik, ya. Oleh karena itu saudara, kepala penjara itu menyayangi Yusuf. Bahkan dikatakan bahwa saudara, ayat 23, kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepadanya, ya. Jadi dipercayakan semua tahanan di sana, ya untuk diatur oleh Yusuf, ya saudara. Dia adalah orang kepercayaan dari kepala penjara tersebut, ya saudara. Itulah cara Tuhan. Dimanapun orang benar berada, walaupun dia mengalami penderitaan dan kesulitan yang bukan karena dosanya, namun firman Tuhan mengatakan bahwa saudara, hidup kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan, ya. Nah saudara, karena apa? Karena saudara ada hati yang takut akan Tuhan. Hal yang kedua, karena kita mau rela menderita oleh karena kebenaran. Lebih baik kita menderita karena kebenaran daripada kita menderita karena dosa, ya. Kalau karena kebenaran, maka mungkin sesaat kita berada di bawah, namun Tuhan akan meninggikan kita, ya. Nah saudara, hal yang ketiga adalah sabar dalam proses, ya. Nah saudara, orang yang disertai oleh Tuhan pasti dia adalah orang yang sabar dalam proses Tuhan. Dari mimpinya Yusuf pada usia dia 17 tahun sampai mimpinya dia menjadi raja, saudara, ya menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi bangsanya, ya saudara, itu dia berumur 30 tahun, ya. Jadi selama 13 tahun dia diproses oleh Tuhan dan dia sabar melaluinya dengan berbagai banyak pergumulan yang dihadapinya. Ya, satu saat ada dua juru, ya pegawai daripada Firaun yang dimasukkan dalam penjara karena mereka melanggar, berbuat kesalahan, yaitu juru minum dan juru roti.
dan mereka bermimpi pada hari yang sama. Ya, saudara, kebetulan Yusuf melihat bagaimana mereka murung karena mereka tidak mengerti, ya, dapat mengartikan mimpi tersebut. Saudara, Yusuf dipakai Tuhan untuk mengartikan mimpi tersebut. Kepala penjara, ya saudara, juru minum itu dibebaskan, ya saudara, oleh Raja Firaun, dan juru roti dia dihukum gantung. Ya, mimpi itu diartikan oleh Yusuf, ya, dengan tidak ada yang disembunyikan sedikit pun, dan apa yang Yusuf jelaskan itu terjadi. Ya saudara, kepada juru minum Yusuf berkata, kalau kamu keluar dari penjara, maka ingatlah akan aku. Ceritakan kepada Firaun, ya, bahwa aku dimasukkan penjara bukan karena dosa dan kesalahanku. Ya saudara, namun saudara, ya, proses Tuhan belum selesai dalam hidup Yusuf. Ya, sampai 2 tahun kemudian saudara, karena juru minum tersebut melupakan janjinya kepada Yusuf. Ya saudara, sampai 2 tahun kemudian Raja Firaun pun bermimpi, dan saudara, pada akhirnya juru minum itu ingat akan Yusuf, ya, karena tidak ada satupun orang dalam istana atau pegawai Firaun yang dapat mengartikan mimpi daripada Firaun. Ya, sampai akhirnya saudara, Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi daripada Firaun, dan Yusuf akhirnya diangkat menjadi orang kedua dari setelah Raja Firaun. Ya saudara, inilah saudara proses yang harus dijalani oleh orang benar. Ya saudara, dia tetap bertahan di dalam penderitaannya, dia tetap sabar dalam penderitaannya, dia tetap sabar dalam proses yang dijalaninya. Ya saudara, namun disitulah Tuhan banyak membentuk kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga kita boleh saudara menjadi seorang yang sabar, seorang yang mengandalkan Tuhan, seorang yang rendah hati, yang selalu saudara mengandalkan Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya saudara, sabarlah dalam proses. Kalau saudara dibentuk dan diproses oleh Tuhan saat ini, saudara, biarlah kita boleh bertahan dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ya saudara, jauhi segala kejahatan. Kalau ada dosa, cepat minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Ya, nah saudara, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, dan biarlah setiap penderitaan yang kita alami bukan karena kita berbuat dosa, tetapi karena kita hidup dalam kebenaran. Ya, nah Tuhan akan meninggikan kita, saudara dan saya, pada waktunya. Ya, kita akan dengarkan satu pujian. Ya, kita percaya bahwa mukjizat Tuhan masih tetap ada dalam hidup saudara dan saya selama hidup kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Ya saudara, inilah firman Tuhan, dan kita nyanyikan pujian. Selalu ada mukjizat, ada kemenangan. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kuasa Tuhan tetap sama. Saudara, biarlah hidup saudara dan saya disertai oleh Tuhan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Saudara, biarlah kita rela menderita kalau itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, tapi bukan karena dosa, tapi karena saudara hidup dalam kebenaran. Ya saudara, dan sabarlah dalam proses Tuhan.
Dia akan meninggikan kita pada waktunya, ya saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tetap rendah hati, ya, tidak angkuh dan tidak sombong, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan kami, untuk kami Tuhan hidup senantiasa disertai oleh Tuhan, berada dalam penyertaan-Mu di masa sukar dan sulit ini. Namun kami percaya kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya, mampu memelihara, menolong kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan mukjizat-Mu, kami percaya akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya jangan menjadi penghambat kami menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan, menjadi penghambat kami mendapatkan penyertaan daripada-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, dan yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga Tuhan yang pulihkan, ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terlebih keamanan bangsa ini dalam menghadapi masa-masa tahun ini dan ke depan, persiapan untuk pemilu, biar tetap bersatu rukun bersama ya Tuhan. Juga dalam menghadapi krisis ekonomi, biar bangsa kami Tuhan berikan hikmat, khususnya pemimpin negara kami, Presiden Pak Jokowi dan para menteri yang membantunya. Semua Tuhan berikan hikmat dalam menjalankan pemerintahan. Berdoa juga buat gempa yang terjadi di Turki dan Suriah. Mereka yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa biarlah roh pertobatan boleh terjadi atas kedua bangsa ini, sehingga Injil-Mu dapat diberitakan di sana, dan nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akhiri mesbah doa pagi ini hanya di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, ya. Saudara, bagi saudara yang diberkati, saudara bisa share mesbah doa pagi ini dan bagikan kesaksian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, amin.